dari semua ada saksi. Jadi yang mulia kami ada menghadirkan 2 orang, 1 orang ahli dan 1 saksi. Tapi izin yang mulia untuk ahli kalau bisa kita tulis secara semua. Kemarin kami informasikan bahwa istri dari ahli yang kami akan ajukan adalah hingga dia mendampingi. Ini dari yang sudah dilayar. Ya. Ada kurikulum kita ini. Izin yang mulia, dengan segala kerendahan hati kami mohon untuk kedua kalinya diperlihatkan surat tugas dan surat kuasa dari termohon. Izin yang mulia, ada keterkaitannya dengan keberadaan ahli yang diberikan hari ini. Surat tugas dan surat kuasa dari termohon. Mohon izin yang mulia. Surat kuasa dan surat tugas. Kemarin sudah kami lihat kami ingin terima sekali. Ya, saya pikir nanti saya jadi saja ya, karena ini kan sudah saya kan ya. Kalau demikian yang mulia, ada sesuatu hal yang kami mau sampaikan dan ini cukup juga. Kami sudah mencermati secara seksama surat tugas dan surat kuasa, di mana kami beranggapan bahwa surat kuasa ini adalah sebagai wujud daripada perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 1797 KUH Perdata, ditegaskan bahwa penerima kuasa tidak boleh melakukan suatu hal yang melampaui kuasanya. Kebetulan, setelah kami mendalami, mencermati secara seksama, di dalam surat tugas yang sudah diajukan dan surat kuasa yang sudah diregister, mudah-mudahan kami tidak keliru, tidak ada hak atau kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan ahli, bahkan mengajukan ahli. Nah, bagaimana mungkin penerima kuasa menjalankan kekuasaannya dengan melampaui batas kewenangan yang dimuat dalam surat kuasa? Mudah-mudahan kami tidak keliru, tapi kalau memang tidak termuat di situ yang tidak pernah memberi mandatori kepada penerima kuasa dan pemberi kuasa, maka ini mohon menjadi catatan kita semua dalam persidangan yang terima kasih dan bisa kita periksa bersama surat kuasa. Baik, di surat kuasa ini memang tidak menyebutkan, hanya menyebutkan menghadirkan saksi ya. Saya sudah baca juga seperti itu. Dari termohon bagaimana dengan surat kuasa ini? Ya, oke. Nanti kami catat saja di berita acara ya, surat kuasa yang tidak menyebutkan ahli ya. Terima kasih. Baik, ahlinya siapa ya? Ya, ahli dengar suara saya? Mendengar yang mulia. Ya. Ahli dalam keadaan sehat atau bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, saya tanyakan identitasnya dulu ya. Nama ahli siapa? Nama lengkapnya Profesor Dr. Agus Rora SHM yang mulia. Saudara berumur berapa sekarang?
Saya umur 56, lahir tahun 1970, 30 Agustus 1970. Lahir di mana sekarang? Bertempat lahir di mana? Saya mohon izin yang mulia. Ada. Saya nggak lahir dari mana. Ya. Baik, mohon izin yang mulia, saya lahir di Kendal tahun 1970. Saya sebagai dosen tetap di Ikuti pertanyaan saya ya. Nanti saya tanyakan baru saudara menjawab ya. Ya, saudara beralamat di mana? Saya beralamat di Tugu Tanah Baru Townhouse, Blok C1, nomor 5, Jalan Juruk Agung, nomor 27, Beji, Tanah Baru, Depok yang mulia. Kota Depok ya. Baik, saudara beragama apa? Islam yang mulia. Islam. Pekerjaan saudara apa? Pekerjaan saya dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Oh. Nah ini ahli kenal dengan Cynthia Ingrid Kalani. Tidak kenal ya mulia. Ya, dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tahu tidak? Tahu ya mulia. Tahu, adalah institusi kejaksaannya. Baik ya, sebelum didengar keterangannya sebagai ahli akan disumpah menurut agamanya. Ada jurus sumpah di situ Pak? Baik. Ada yang mulia. Saya ada Al-Quran. Ya, ada yang bisa membantu saudara agar Al-Qurannya di atas kepala saudara. Ada yang mulia, sudah yang mulia. Ya, tolong supaya saya bisa lihat dari sini. Ya, orang yang ya Al-Qurannya ditaruh. Ini yang mulia. Ya. Ya, Maaf nih, ya. saudara hilangkan dulu virtual backdropnya ya. Al-Qurannya sudah di atas kepala saya yang mulia. Ya, tapi di sini terlihat cuma tangan aja itu. Hapus dulu virtual backdropnya. Ya, keluar dulu dari virtual backdropnya. Sudah yang mulia. Ya, hilang. Ya, oke ya. Itu virtual backdropnya coba dihilangkan dulu Pak, supaya pandangan normal aja dari sini ya, supaya tampilan layar normal aja dulu. Nanti pakai backdrop setelah sumpah diucapkan. Bentar. Ya, baik ya. Ya. Baik, itu sudah bisa dipastikan itu Al-Quran Pak ya. Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang mulia. Baik, kalau begitu ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini sebagai ahli dalam perkara ini akan mengemukakan soal-soal atau pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Ya, selesai ya. Sudah. Baiknya diingatkan saksi, diingatkan ahli untuk berkata yang jujur dalam persidangan ini. Jangan memberikan pernyataan yang di luar keahlian saudara, ya. Baik, atas kesempatan ini selanjutnya kami persilakan kepada penuntut umum untuk bertanya, silakan, atau termohon ya. Terima kasih yang mulia.
Baik Prof ya, saya panggil ahli ya. Langsung saja. Bagaimana pendapat ahli mengenai batasan atau ruang lingkup pra peradilan? Baik, mohon izin yang mulia. Jadi kalau di dalam KUHP itu ada ruang lingkup pra peradilan berdasarkan KUHP yang baru kan pasal 158, setidaknya ada 6 hal yang menjadi objek pra peradilan, terutama pasca berlakunya KUHP dan juga pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Yang pertama terkait dengan soal sah tidak sahnya penetapan tersangka, kemudian sah tidak sahnya upaya paksa, sah tidak sahnya terkait dengan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, kemudian yang berkaitan dengan adanya permohonan kaitannya dengan soal penundaan penyelesaian perkara itu juga bisa dijadikan sebagai objek pra peradilan, dan yang berikutnya berkaitan dengan soal saran itu juga bisa dijadikan sebagai objek pra peradilan. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa pasal 158 itu merupakan objek yang bisa dijadikan sebagai ruang lingkup permohonan pra peradilan oleh pemohon yang berkaitan dengan 6 yang tadi saya sebutkan. Demikian yang mulia yang bisa saya jawab. Terima kasih. Selanjutnya ahli, jika suatu permohonan pra peradilan sudah masuk dalam pembuktian unsur-unsur pasal pidana, apakah ini diperbolehkan? Iya, mengenai soal sudah masuk pemeriksaan perkara pokoknya, tentu ini menjadi satu hal yang menurut Perma ya, waktu itu Perma nomor 4 tahun 2016, maka kemudian menjadi pertimbangan untuk tidak dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara peradilannya. Namun ada perubahan yang berkaitan dengan berlakunya KUHP yang baru ini, artinya bahwa menjadi penting untuk melakukan challenge terkait dengan proses hukum yang berkaitan dengan adanya proses hukum terkait dengan pemohon. Gitu. Demikian, Majelis. Maksudnya proses hukum secara formal atau gimana? Proses hukum secara formal, karena memang di dalam pasal 2 ayat 2 dan juga pasal 2 ayat 4 di dalam Perma nomor 4 tahun 2016 kan memang yang berkaitan dengan prosedur formal dalam objek permohonan objek pra peradilan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya, berkaitan dengan proses, misalkan berkaitan dengan tahapan yang ada di tahapan penyidikan dan seterusnya, termasuk juga adalah tahapan penuntutan, itu bisa juga dijadikan sebagai objek pra peradilan sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa salah satu ruang lingkup pra peradilan itu adalah penetapan tersangka. Ya. Boleh ahli jelaskan mengenai bagaimana prosedurnya sehingga adanya penetapan tersangka atau bagaimana? Ya, baik, mohon izin yang mulia. Jadi dalam hasanah proses hukum acara pidana, dalam proses penegakan hukumnya itu kan ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama adalah mulai dari tahapan penyelidikan perkara pidana yang dimaksudkan atau tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dalam suatu peristiwa hukum ini apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau dapat dikualifikasi sebagai satu perbuatan pidana atau tidak. Nah, kemudian tahapan berikutnya setelah dipastikan bahwa satu peristiwa hukum ini adalah merupakan peristiwa pidana atau tindak pidana, maka baru dilanjutkan dalam tahap berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan tahap penyidikan.
penyidikan. Nah, penyidikan ini maksudnya apa? Tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan minimal 2 alat bukti, dan dengan minimal 2 alat bukti itulah baru kemudian ditetapkan tersangkanya, siapa yang melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan peristiwa pidana itu. Saya kira tahapan-tahapan itu yang kemudian nanti tidak lanjuti dengan tahapan berikutnya, ya, tahapan penuntutan dan seterusnya. Nah, dalam perkara Ardowo yang saat ini sedang dilakukan proses pra peradilan, tentu sampai kepada tahap yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah apakah berkaitan dengan soal penetapan tersangka, tidak sah dan seterusnya. Baik. Berarti untuk menetapkan seorang sebagai tersangka harus melalui proses penyidikan, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apabila proses penyidikan yang dilakukan itu masih sebelum adanya KUHP baru, sebelum tanggal 2 Januari 2026, proses penyidikan pada tahun 2025. Dalam proses penyidikan itu, dalam mencari bukti dan menetapkan tersangka itu, ditetapkanlah tersangka pada waktu KUHP baru berlaku. Apakah proses penyidikan dan penetapan tersangka itu masih sah atau gimana? Baik, mohon izin yang mulia, ada rambu-rambu atau ada koridor hukum, yaitu di pasal 361 di dalam KUHP, ya, Undang-Undang 20 2025, di mana di dalam pasal 361 itu intinya adalah kalau ada perubahan peraturan perundang-undangan, bagaimana implikasi hukumnya tentang KUHP yang baru ini. Nah, di dalam 361 huruf A itu silakan saudara nanti juga bisa dicermati. Intinya adalah bahwa kalau sudah ada proses yang menggunakan atau KUHP yang lama, Undang-Undang 881, maka tentu proses penyidikannya itu bisa diteruskan ke tahap berikutnya dengan mengacu KUHP yang lama itu. Nah, lalu bagaimana dengan kalau misalkan sudah masuk ke tahap pemeriksaan di pengadilan? Nah, kalau dengan menggunakan proses KUHP yang lama, meskipun sudah masuk ke pengadilan, tapi selama belum ada pemeriksaan terdakwa, maka itu masih bisa diterapkan dengan hal tersebut. Kecuali kalau misalkan sudah masuk ke dalam pemeriksaan terdakwa pada saat sudah berlakunya KUHP yang baru, maka tentu merefer kepada KUHP yang baru sesuai dengan 361 huruf C-nya kalau tidak salah. Demikian yang mulia yang bisa saya jawab. Baik, tadi ahli menjelaskan bahwa untuk menetapkan seorang sebagai tersangka minimal harus mempunyai 2 alat bukti. Bisa dijelaskan mengenai alat bukti apa saja? Ya, mohon izin yang mulia. Jadi kalau menggunakan KUHP yang lama, Undang-Undang 881 itu kan alat bukti secara limitatif kan diatur di dalam pasal yang ada di dalam KUHP yang lama. Sedangkan yang KUHP yang baru itu kan merefer kepada 235 ayat 1 KUHP. Saya kira tidak banyak berbeda, tapi ada beberapa penambahan di dalam KUHP yang baru itu, ya. Apa yang saya maksudkan di dalam KUHP yang baru 235 ayat 1 ini adalah misalkan contohnya adalah alat bukti elektronik, ya, yang sebelum di KUHP yang lama kan belum mengacu kepada itu, meskipun di dalam putusan MK sudah ada alat bukti elektronik itu bisa dikualifikasi sebagai salah satu alat bukti. Lalu kemudian barang bukti, kemudian ada pengamatan hakim, ya, itu adalah merupakan beberapa penambahan-penambahan yang berkaitan dengan kualifikasi alat bukti. Tapi alat bukti yang sudah lazim, yang berlaku, yang contohnya misalkan keterangan saksi, alat bukti surat, kemudian ada keterangan ahli dan lain-lain, itu juga sudah hampir sama, ya, hampir sama. Saya bilang hampir sama, ya, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, ya, kemudian alat bukti surat itu sama dengan KUHP yang lama.
Saya kira demikian yang mulia yang bisa saya jawab. Apakah ada kualifikasi alat bukti tertentu untuk menentukan seseorang itu sebagai tersangka? Di dalam KUHP memang tidak secara spesifik ya, untuk delik tertentu harus alat buktinya apa, untuk delik tertentu alat buktinya apa, tidak. Yang penting kualifikasi minimal 2 alat bukti tadi itu bisa dipenuhi dalam rangka untuk pemenuhan unsur-unsur delik yang disangkakan atau unsur-unsur delik yang didakwakan. Nah, mengenai penilaian alat bukti ya tentu ini menjadi domain atau kewenangan sepenuhnya yang mulia Majelis Hakim ya untuk menilai bagaimana alat bukti itu. Mungkin terakhir dari saya, apakah penyidik ketika telah memiliki keterangan saksi, ahli, surat yang saling bersesuaian, apakah secara hukum syarat formil untuk menetapkan tersangka sudah terpenuhi? Ya, mohon izin yang mulia. Jadi tadi saya sampaikan bahwa minimal 2 alat bukti itu tentu mendasarkan pada kalau yang di KUHP yang baru 235 tadi saya sampaikan. Ya, kalau berkaitan dengan apa namanya kaitannya dengan apa saja alat buktinya itu sangat bergantung kepada hak subjektif kewenangan dari penyidik, meskipun hal itu harus diobjektifisir. Yang saya maksudkan harus diobjektifisir itu yang seperti apa? Ya, itu adalah mendasarkan pada norma yang ada di dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini adalah KUHP dan juga bisa saja mendasarkan pada peraturan yang lainnya. Ya, yang tentu ada kualifikasinya berdasarkan pada apakah itu norma yang ada di dalam pasal 7 atau pasal 8 di dalam Undang-Undang 12 2011. Tapi tentu berkaitan dengan alat bukti dalam konteks hukum acara pidana tentu mendasarkan pada KUHP yang berlaku. Terima kasih. Ini yang mulia melanjutkan. Prof, saya ingin bertanya, Prof. Saya mau ke perkara aku. Kami penyidik. Tadi mau refer keterangan Prof tadi bahwa ada penyidikan. Nah, awalnya kami ini melakukan penyelidikan untuk melihat adanya peristiwa pidana dan tindakan-tindakan kami sudah dilakukan. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan peristiwa pidana, maka tim penyelidik melakukan ekspos ke pimpinan. Ketika gelar perkara, kami berpendapat bahwa telah ditemukan peristiwa pidana dan perkara ini ditingkatkan dan penyidikan. Maka ketika di penyidikan diterbitkanlah sprindik, Prof. Nah, di sprindik itu seperti Prof sampaikan tadi untuk mengumpulkan alat bukti untuk menentukan tersangkanya. Itu sudah dilakukan, Prof. Kami memerlukan saksi, ahli, surat. Nah, menurut pendapat Prof, apakah tindakan kami itu sudah sesuai dengan prosedur? Ya, izin yang mulia, saya tidak spesifik menjawab ilustrasi kasus tadi. Tapi pada prinsipnya saya ingin menjelaskan bahwa ketika tahapan-tahapan prosedur dalam proses pemeriksaan perkara pidana itu sudah dilalui sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan juga ketentuan yang berlaku di masing-masing internal itu bisa saja berbeda-beda ya teknisnya. Misalkan penyidik di KPK, penyidik di kepolisian, kemudian penyidik di kejaksaan tentu punya peraturan teknis operasional. Selama hal itu mengacu kepada ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana dalam hal ini KUHP, maka tentu ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Demikian yang mulia majelis. Saya lanjutkan, Prof. Di sini kami penyidik telah mengumpulkan 4 alat bukti. Belum ditetapkan tersangka ini, Prof. Kami lakukan ekspos di depan pimpinan. Dalam ekspos itu, setelah mengumpulkan 4 alat bukti, ditentukanlah tersangkanya. Dikeluarkanlah surat penetapan tersangka dan dikeluarkan lagi sprindik. Mohon izin, Prof, kami ada instruksi Jaksa Agung, mohon izin kami membacakan.
Instruksi Dasar Nomor 8 Tahun 2023 kedua, melaksanakan penyidikan perkara untuk tindak pidana khusus sesuai dengan hukum acara pidana, yaitu 1. Surat perintah penyidikan sprindik hanya memuat dugaan tindak pidana. 2. Apabila dalam proses penyidikan telah ditemukan tersangka, maka penyidik menerbitkan surat penetapan tersangka, dan dalam hal tersangka lebih dari 1 orang dan berkas perkara dipisah spesifik, maka untuk tiap perkara diterbitkan surat perintah penyidikan diikuti dengan penetapan tersangka. Jadi Prof, di sini kami tanggal 22 November itu ada surat perintah penyidikan. Nah, di tanggal 6 atau 7 Mei itu diterbitkan surat perintah penyidikan karena perkara ini lebih dari 1 tersangkanya. Apakah tindakan penyidik ini sudah sesuai dengan aturan atau sesuai dengan norma yang ada dengan mengacu pada kitab undang-undang acara pidana? Ya, mohon izin yang mulia, tadi sudah saya sampaikan kan apa yang mesti harus dilakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara pidana baik mulai lidik dan seterusnya itu kan mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam hukum acara. Dalam hal ini adalah acara pidana KUHP. Nah, kemudian di masing-masing internal punya aturan-aturan internal. Artinya bahwa yang tadi seperti surat edaran tadi kan memang mengikat secara internal dalam kewenangan yang dimiliki oleh jaksa sebagai penyidik untuk melakukan proses sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu dalam kaitannya dengan soal apakah sudah sesuai atau tidak sesuai, tentu forum yang mulia ini pra peradilan inilah berusaha diberi kesempatan kepada pihak pemohon untuk berbicara. Saya berpandangan selama tahapan-tahapan prosedur hukum acara pidana sudah dilalui sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam KUHP, maka tentu ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana mestinya yang ada di dalam proses penegakan hukum pidana, yaitu sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Demikian yang mulia. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Prof, kami akan menanyakan terkait dengan SPDP. Kami telah menyerahkan SPDP atau telah memberikan SPDP dibuktikan dengan adanya tanda terima kepada penasehat hukum tersangka yang sudah ditandatangani oleh penasehat hukum tersangka. Dalam SPDP tersebut secara teknis ditujukan kepada KPK. Namun di dalam SPDP tersebut telah menjelaskan atau menerangkan SPDP tersebut diatasnamakan tersangka. Kemudian kami menyerahkan itu sebagai tebusan kepada tersangka. Bagaimana pendapat dari Prof? Ya, izin yang mulia, kan ini kan secara teknis berkaitan dengan kewenangan KPK untuk melakukan supervisi dan koordinasi kan, gitu kan, sehingga penyidik-penyidik khusus berkaitan dengan tindak pidana korupsi baik di kejaksaan maupun di kepolisian tentu akan berkoordinasi terhadap kepada KPK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang KPK. Nah, memang adresat berkaitan dengan SPDP itu adalah sangat penting ditujukan kepada pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah pihak pemohon gitu ya, dalam konteks perkara pra peradilan. Kenapa demikian? Karena ini untuk kembali untuk di dalam KUHP kan memberikan satu kesempatan hak yang untuk melakukan satu upaya-upaya terkait dengan hal itu. Artinya kalau menurut hemat saya, apa yang tadi diilustrasikan, disampaikan bahwa ini merupakan satu bagian dari prosedur hukum acara pidana supaya menerapkan asas yang namanya asas prudent. Asas prudent, asas kehati-hatian yang kemudian merupakan cermin dari due process of law. Justru kalau teman-teman di kejaksaan sebagai penyidik tidak menyampaikan hal itu, maka ini ya tentu tidak mencerminkan asas yang due process of law atau prudent.
Saya kira pandangan objektif saya adalah ketika hal itu sudah dilakukan, justru ini menunjukkan bahwa ada satu itikat untuk memenuhi proses hukum acara pidana dengan mencerminkan asas hukum proses hukum tadi. Demikian yang mulia yang bisa saya jawab. Oke, jadi pada kesimpulannya ketika SPDP sudah diterima dan sudah ditandatangani oleh penerima, berarti maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan MK 130 2015 itu telah sesuai, Prof. Ya, izin yang ya tadi sudah saya sampaikan bahwa hal ini penting dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait. Artinya, kalau itu sudah ditempuh, maka ini sudah sesuai dengan prosedur proses hukum acara pidana yang sudah menerapkan asas due process of law. Demikian yang mulia yang bisa saya jawab. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara ahli, Prof, dari awal tadi kan Prof sudah menyinggung mengenai objek pra-peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru, di mana itu objek itu kita dengar melihat dan membaca objek pra-peradilan tersebut. Ingin saya tanyakan atau mungkin penegasan dari atau mungkin pendapat dari Prof sebagai ahli, apakah persoalan perhitungan kerugian negara dari PPK itu masuk tidak dalam objek pra-peradilan? Silakan Prof. Baik, kalau ditanya masuk tidak, tentu yang 6 yang tadi disebutkan tidak masuk dalam objek pra-peradilan. Jadi tidak masuk ya Prof ya untuk objek pra-peradilan persoalan perhitungan kerugian keuangan negara itu harus dari BPK. Ya Prof. Tidak masuk karena itu sudah masuk dalam pokok perkara nanti dalam pembuktian perkara pokoknya ya. Terima kasih Prof. Cukup ya. Baik, selanjutnya pada pihak mohon mengajukan pertanyaan kepada ahli. Silakan. Terima kasih majelis yang saya hormati. Pada prinsipnya karena dari pihak pengadilan memberikan izin atas permintaan dari pihak kejaksaan, dari kami penasihat hukum tidak ada pertanyaan karena menganggap kembali lagi berdasarkan surat kuasa di pasal 1797 keterangan ahli tidak memiliki legal standing. Kami cukup minta dicatat terhadap ahli, kami tolak satu. Yang kedua, karena proses pemeriksaannya dengan sistem daring, pemeriksaan ahli secara daring kami menganggap mengurangi efektivitas keterangan ahli. Cukup untuk dicatat. Terima kasih. Dari pemohon tidak ada pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Kalau dari temuan sudah cukup juga, cukup ya, sudah cukup jelas ya. Baik ya, dengan demikian kepada ahli kami ucapkan terima kasih ya, sudah didengar keterangannya pada saat ini, sudah bisa meninggalkan sidang daring. Baik, terima kasih yang mulia, saya izin